Halo teman-teman semua, selamat datang di video praktikum pemupukan dan kesuburan perairan tahun 2022 oleh kelompok 4 kelas M01. Di sini kita terdapat 3 rangkaian praktikum. Untuk rangkaian yang pertama ada proses pembalikan tanah. Nah, di sini proses pembalikan tanah sendiri ditujukan supaya senyawa-senyawa yang beracun yang terdapat di dasar kolam akan menguap dan juga unsur-unsur hara yang penting bisa berada di permukaan tanah. Selanjutnya yakni proses pemberian kapur. Penggunaan kapur merupakan aksi penting untuk memperbaiki kesuburan tanah kolam, bukan karena tanah kekurangan unsur Ca, tapi karena tanah terlalu masam. Dilanjutkan dengan pemberian pupuk kandang yang bertujuan untuk menyediakan nutrisi bagi biota air serta membantu untuk makanan alami. Selanjutnya untuk step terakhir pemberian pupuk NPK yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan plankton dan menjaga kestabilan lingkungan. Jangan lupa sehabis itu tanah diinjak-injak agar lebih meresap. Selanjutnya kita membuat jalan air. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah air masuk ke kolam. Nah, ini hasilnya kolam tanah setelah terisi air. Kita lanjut ke praktikum kedua, yakni praktikum pada kolam beton. Nah, selanjutnya ada persiapan dan pengisian air pada kolam beton. Setelah kolam beton terisi air, kita lanjut ke penebaran pupuk. Di sini kita memakai pupuk NASA. Nah, untuk kegunaannya yakni sama seperti kolam tanah yang tadi bahwa membantu untuk meningkatkan kesuburan perairan dan juga membantu menumbuhkan plankton dan juga menjaga keseimbangan kualitas air di perairan. Nah, itu dilakukan proses penyebaran pupuk NASA. Kita masuki praktikum yang ketiga, yakni pengukuran kualitas air. Yang pertama ada pengukuran suhu pada kolam tanah. Nah, untuk alatnya siapkan termometer, kemudian termometer dimasukkan ke dalam perairan dengan membelakangi sinar matahari. Kita tunggu 2-5 menit sampai hasilnya stabil, lalu dibacakan hasilnya. Untuk kolam tanah mendapatkan 19 derajat Celcius dan lakukan langkah-langkah yang sama pada kolam beton, dan pada kolam beton menghasilkan 22 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengukuran DO. Di sini kita menggunakan DO meter. Nah, caranya hidupkan DO meter terlebih dahulu, lalu kita masukkan ujung alat DO meter yang sudah mengenai air. Nah, tunggu angkanya sampai stabil. Selanjutnya muncul angka stabil pada kolam tanah yakni sebesar 8,4 ppm dan lakukan langkah-langkah yang sama untuk kolam beton. Nah, di kolam beton yaitu memiliki hasil 8,4 ppm. Setelah itu kita melakukan pengukuran pH. Nah, di sini kita menggunakan pH paper. Caranya masukkan pH paper ke dalam air sekitar 1 menit dan jangan lupa dikipas-kipaskan, lalu mencocokkan warna pH paper dengan kotak standar pH. Nah, pada kolam tanah menghasilkan pH 7 atau biasa disebut dengan netral. Lakukan hal yang sama pada kolam beton. Nah, pada kolam beton dihasilkan juga pH 7 atau netral. Selanjutnya adalah pengukuran nitrat. Sampel sebanyak 12,5 mili disaring kemudian dituangkan ke dalam cawan porselen. Setelah dituangkan ke dalam cawan porselen, diuapkan di atas hot plate sampai kering dengan hati-hati dan jangan sampai pecah, kemudian didinginkan. Perlakuan ini dilakukan selama 1 jam hingga membentuk kerak. Kemudian kerak tersebut ditambahkan 0,25 mili asam fenol disulfonik, kemudian diaduk dengan spatula dan diencerkan dengan sedikit aquades. Pengenceran dilakukan hingga mencapai 12,5 ml. Larutan yang sudah diencerkan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam spektrofotometer. Sebelum memasukkan larutan sampel, memasukkan larutan blanko terlebih dahulu, baru kemudian memasukkan larutan sampel yang akan kita amati ke dalam spektrofotometer. Panjang gelombang pada tiap parameter ini berbeda-beda. Untuk perhitungan kadar nitrat, kita memasukkan panjang gelombang 410 nanometer.
Hasil pengukuran dapat ditentukan apabila angka yang tertera pada layar sudah stabil dan tidak berubah-ubah. Untuk pengukuran nitrat di kolam tanah dihasilkan 0,057 mg per liter dan untuk kolam beton adalah 0,055 mg per liter. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran fosfat. Pengukuran fosfat dilakukan dengan memasukkan 25 ml air sampel ke dalam Erlenmeyer, kemudian menambahkan 1 ml amonium molibdet. Setelah itu dihomogenkan dan menambahkan 3 tetes SnCl2 dan dihomogenkan kembali. Larutan yang sudah diencerkan ini kemudian dimasukkan ke dalam cuvette untuk dihitung dengan spektrofotometer. Hasil pengukuran yang didapatkan adalah 0,134 mg per liter pada kolam tanah dan 0,042 mg per liter pada kolam beton. Kegiatan selanjutnya adalah pengambilan sampel plankton di kolam tanah dan pengambilan plankton pada kolam beton. Pengambilan sampel plankton ini ditujukan untuk mengukur kelimpahan plankton. Pengamatan plankton dilakukan dengan meneteskan 1 tetes air sampel ke atas objek glass yang sudah dikalibrasi dengan Aquades. Setelah itu ditutup dengan cover glass dengan kemiringan 45 derajat. Sampel diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali, 100 kali, 400 kali, atau 1000 kali. Sampel yang ditemukan digambar dan dihitung jumlah planktonnya pada tiap bidang pandang 1-5. Kemudian dilakukan beberapa kali untuk menghindari bias data dan dicatat hasilnya. Berikut merupakan data hasil pengukuran parameter kualitas air yang dilakukan pada kegiatan praktikum pemupukan dan kesuburan perairan 2022. Sekian mengenai praktikum pemupukan dan kesuburan 2022. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.